Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdina dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malberi dari kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzaa, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tata nama asam karbosilat atau asam alkanoat. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kalian harus memahami tata nama turunan alkana C1 sampai C10. Nah, oke, lanjut tata nama IUPAC. Rumusnya yaitu RCOOH. Nah, dimana C-nya ini pasti nomor 1 karena letaknya di ujung sehingga tidak boleh ditulis karena pasti nomor 1. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk tata nama asam alkanoat di depannya harus diberi kata asam. Nah, kemudian akhiran kata ana dirubah menjadi anoat. Kata ana diubah menjadi anoat. Contoh, metana diubah menjadi metanoat, pentana diubah menjadi pentanoat, butana diubah menjadi butanoat, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Nah, agar mudah dipahami, saya akan menambahkan CH3, CH, CH2, CH3, H, CH2, CH3, H, CH3, H, CH2, CH3, dan H. Nah, ingat kita ambil rantai terpanjang dan harus melalui gugus COH. Dari awal saya sudah ingatkan jika C ini pasti nomor 1 karena letaknya di ujung. Setelah itu kita cari rantai induknya yang paling panjang. Nah, oke, kita cari rantai induknya yang paling panjang. Mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Sangat pendek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih pendek. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dia rantai induknya. Oke, ini adalah cabangnya. Ini adalah cabang. Ini adalah cabang, dan ini ada cabang. Nah, berarti cabangnya ada 4. Ingat, kalau dia 2, maka namanya adalah etil. Kalau 2, maka namanya etil. Ini etil. Dan maka kalau 1, dia adalah metil. Ini metil. Oke, dan mana etil sama metil jelas duluan yang etil. Baru metil. Oke, langsung saja. Jangan lupa kita tulis asam. Etilnya berapa? Etilnya 2 dan 4. 2,4 dietil. Terus metilnya 3 dan 5. 3,5 dimetil. Terus induknya yaitu 7. Nah, kita cari 7. 7 yaitu heptana. Heptana itu diubah menjadi heptanoat. Jadi heptanoat. Oke.
Contoh soal berikutnya yaitu C C C C C O O H. Oke, ini ingat, ini nomor 1. Mulai dari sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 bisa ke sini karena induknya sama-sama 6. Jadi kita begini. Oke, ini adalah cabang, ini adalah cabang, ini adalah cabang. Nah, kita tulis, ingat, jangan lupa asam. Asam. Nah, asam ini adalah, terus ini 3 etil 2,4,5. Karena yang sama sebanyak 3, maka dikasih awalan tri. Dikasih awalan tri. Trimetil. Jadi induk 6 yaitu namanya heksana. Namanya heksana. Diubah menjadi heksanoat. Heksanoat. Jadi heksanoat. Organik turunan alkana dengan gugus fungsi COOH dan rumus umum CnH2NO2. Gugus fungsi COOH memiliki nama lain gugus karboksil yang merupakan gabungan dari gugus karbonil CO dan gugus hidroksil OH. Berikut tata nama trivial atau lazim yang dimulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 sampai C ke 10. C1 yaitu asam formiat. Yang kedua yaitu asam asetat. C3 asam propionat. C4 asam butirat. C5 yaitu asam valerat. C6 yaitu asam kaproat. Yang ketujuh C7 yaitu asam enantat. C8 yaitu asam kapriat. Yang ke-9 yaitu C9 asam pelargonat. Dan yang ke-10 yaitu asam kaprat. Aturan tata nama trivial yaitu yang pertama yaitu penomoran. Penomoran ini dekat dengan gugus COOH. Yang kedua yaitu jika cabang nomor 2 nanti diganti alfa. Nomor 3 diganti menjadi beta. Nomor 4 diganti menjadi gamma. Nomor 5 diganti menjadi eta. Berikut contoh soal. Yaitu C, saya taruh agak ke bawah, C, OH,
COOH. Seperti di tata nama EPAK, nomor 1 di ujung, nomor 1, nomor 2, nomor 3 lurus atau belok, maka yang paling panjang ke bawah 4, 5, 6. Berarti ini sebagai cabang, ini sebagai cabang, ini sebagai cabang. Yang ini namanya etil, ini metil, dan ini juga metil, ini juga metil. Sama dengan tata nama depannya harus dikasih asam, Ingat, nomor 2 diganti alfa, nomor 3 diganti beta, karena etil lebih dulu dan asam beta etil. Alfanya ada dua, berarti alfa, di metil nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6 itu tidak boleh pakai heksa, tapi dia pakai asam ini, C6, asam kaproat. Berarti di metilnya itu kaproat, ini kaproat. Contoh soal yang kedua. COOH. Ini nomor 1 di sini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Sama, ini sebagai cabang, ini sebagai cabang, ini sebagai cabang, dan ini juga sebagai cabang. Maka namanya asam. Etilnya nomor 2 sama 3, 2 alfa beta, berarti asam alfa, beta di etil. Kemudian metalnya nomor 2 sama nama 4, nomor 2 sama 4, berarti alfa, gamma di metil kaproat. Induknya adalah 6. Berarti asam kaproat. Untuk lebih memahami materi bentuk molekul, perhatikan contoh soal berikut. Bentuk molekul dan pembahasan berikut ini. Perhatikan beberapa senyawa berikut. Saya sudah tulis nomor 1 itu CO2, nomor 2 BeCl2. Beberapa senyawa di atas. Kita tentukan bentuk molekulnya. Pembahasannya, mengerjakan soal bentuk molekul tersebut, yang kita harus lakukan adalah menulis struktur Lewis senyawa yang bersangkutan, tapi mohon maaf saya tidak menuliskan langsung karena dalam bentuk kalimat. Kemudian menentukan jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusat atau Pe, menentukan jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI. Selanjutnya menentukan jumlah pasangan elektron bebas atau PEB. Kemudian selanjutnya tinggal menentukan rumus bentuk molekulnya. Menulis dan mendengarkan cara mengerjakan contoh soal bentuk molekul tersebut, yang dimana langkah-langkahnya itu menulis struktur Lewis dan lain-lain sebagainya. Kita masuk ke dalam bentuk molekul CO2. Nomor 1, kemudian kita tentukan elektron valensinya terlebih dahulu. 6C sama dengan 24, 8C sama dengan 26. Artinya C memiliki empat elektron valensi dan 0. Memiliki
6 elektron valensi. Langkah-langkah selanjutnya yaitu menentukan struktur Lewis dari senyawa. Kita menentukan struktur Lewis dari senyawa CO2. Struktur Lewisnya adalah titik 2 X C dan O. Atau O sama dengan C sama dengan O. Struktur Lewisnya kurang lebih seperti ini. Lewis di atas O sama dengan C sama dengan O itu diperoleh jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusat Pe sama dengan 2. Jumlah pasangan elektron ikatan Pie sama dengan 2 juga. Jumlah pasangan elektron bebas atau Peb sama dengan 0. Rumus yang diperoleh adalah AX 2, AX 2. Ini merupakan bentuk molekul linear. Jadi bentuk molekul CO2 adalah linear. Itu yang diperoleh dari contoh soal bentuk molekul CO2.